Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Oleh sebab itu, agar kita merespon firman Tuhan, kaum ibu mau merespon firman Tuhan, kaum bapak mau merespon firman Tuhan. Mungkin di antara anak-anak kita perlu, saudaraku, untuk diubah. Maka saudaraku mengubah anak-anak kita. Tidak bisa nasihatmu, tidak cukup nasihatmu. Tapi firman Tuhan sanggup mengubah karakter anak-anakmu. Firman Tuhan sanggup mengubah karaktermu. Haleluya. Kalau karakter kita sebagai orang tua sudah diubah, saudaraku yang sudah diajar firman Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan, maka hidup kita, perilaku kita akan lebih baik. Mau sampai kemana saudara sekolahkan anakmu? Senakal-nakalnya, kau sekolahkan mau kemana? Ke sekolah yang terbaik. Tidak akan sanggup saudara. Tapi saya mau katakan, tetaplah tarik tuntun anakmu beribadah dengan setia. Prioritas dalam hidupnya beribadah dengan setia. Ajar dia untuk setia, untuk terus merespon, menanggap firman Tuhan. Maka saya percaya kau akan melihat keubahan hidupnya tidak terlalu lama. Amin. Tapi ajar anakmu, katakan respon firman. Tapi persoalannya seringkali kita orang tua, ayo kalau sudah firman, respon, tangkap. Tapi kita pun tidak mau respon, tangkap firman. Kita sebagai orang tua kalau sudah dengar firman Tuhan, tidak ada respon saudara. Sudah dikatakan haleluya, kita tidak mau haleluya. Dikatakan puji Tuhan, kita tidak mau puji Tuhan. Terus saja begitu. Jadi firman itu yang mengubah perilaku lebih baik. Amin. Saudara percaya? Amin. Yohanes 8:37. Ini orang-orang Israel loh, orang-orang keturunan Abraham. Tetapi tidak ada firman, tidak mereka respon firman. Mereka tidak mau respon firman. Tidak ada keubahan dalam hidup mereka. Mereka mengklaim keturunan Abraham. Tetapi justru mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Karena justru firman. Memang dari awal mereka tidak mau respon firman. Ayo, bacakan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam firmanku kamu. Tidak beroleh tempat di dalam kamu. Mengeraskan hati, tegar tengkuk, tidak pernah merespon, menanggap firman Tuhan. Apapun yang Yesus katakan selalu salah. Apapun yang Yesus mau sampaikan, ajarkan selalu tidak benar. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau sudah hati kita sudah tidak merespon ketika kita dengar firman Tuhan, dan kita belajar, kita mulai terus sikap siapapun yang khotbah, sampai suatu saat engkau tidak akan mungkin bisa merespon. Sebab setiap roh, ini kalau orang tidak mau menanggap merespon firman, itu kan roh pembangkangan. Setiap roh itu akan bertumbuh. Dan bukan persoalan, saudaraku, si Anu yang sampaikan firman Tuhan, sehingga engkau tidak merespon. Kalau si Anu saya merespon. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan satu saat kelak, kalau engkau sudah mulai dari si Anu tidak merespon, maka itu akan terbawa-bawa. Siapapun yang menyampaikan firman, engkau tidak akan mungkin bisa merespon. Kalau mungkin engkau katakan, aku lebih diberkati kalau hamba Tuhan ini menyampaikan itu, oke saja saudara. Tetapi merespon harus benar-benar kita respon firman Tuhan, supaya itu mengubah hidup kita. Teruskan baca. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Ya, apa yang kulihat, kata Yesus pada Bapa, itulah yang kukatakan. Terus? Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, mengklaim anak Abraham dan tidak mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Saudara tahu pekerjaan Abraham itu apa? Taat dengar firman. Amin. Merespon firman. Tak perlu 2-3 kali dia tanya kepada, iya Tuhan, apakah anakku Ishak ini harus bersembah? Tidak perlu. Dia merespon. Ketika Tuhan katakan keluar, dia keluar. Tinggalkan Haran, dia keluar. Tinggalkan tempat tinggalnya. Bukan keadaan miskin dia tinggalkan itu. Ekonominya luar biasa. Tetapi dia, saudaraku, respon firman, tangkap firman. Itulah yang mengubah hidupnya. Dan saudaraku, kehidupan yang tetap berjuang untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan harus memiliki sikap seperti ini, menanggap, merespon firman. Tangkap, responi firman. Jadi sehebat apapun guru yang kau dapatkan di dunia untuk mengubah mungkin karakter anak-anakmu, sama katakan, lebih hebat firman mengubah karakter anakmu. Oh, mar minggu malas, baru nomu, lo mau anakmu. Coba,
Ibadah malam pun malas. Gimana kita mau mendorong anak kita? Anak-anak pemuda remaja ini kadang memang harus dikerasin kadang-kadang untuk beribadah. Itu mungkin awalnya. Ayo beribadah. Sebagai orang tua yang tahu berjuang seperti Yakub, maka kalau anaknya malas beribadah, orang tua yang sanggup berjuang, yang sudah dewasa rohani seperti kehidupan Yakub ini, maka dia akan marah kepada anak-anaknya. Amin. Pasti marah. Kenapa nggak ibadah? Malas. Malas kamu. Kalau bilang malas dia ibadah, berarti harus malas makan, malas tidur. Tadi malam saya katakan kepada anak-anak muda, remaja, kalau masih muda remaja sudah malas beribadah. Kalau saya dulu waktu pemuda, saya lihat cewek 7. Saya lihat yang tekun beribadah, itu saya pertahankan. Oh ini yang saya doakan. Yang sudah tidak tekun beribadah, saya cross dari daftar yang mau didekati. Itu saya. Perempuan juga begitu, bikin nama-namanya. Si ganteng, si kurpil, siapa kayak bikin namanya itu. Cross kalau sudah tidak bagus beribadah, cross. Nggak masuk pilihan. Bikin susah nanti kau, hidupmu susah. Susah nanti. Justru nanti kau enak beribadah, dia yang melarang kamu beribadah. Susah. Padahal kalau menikah sebenarnya ada 2 tangan yang bergandengan tangan untuk apa? Berjalan bersama untuk berjuang secara rohani. Amin? Itu yang benar. Jangan jadi istri atau suamimu nanti menjadi beban bagimu. Waduh. Kehidupan rohanimu jadi jauh. Menikah, saudaraku, maunya suami istri, anak-anak upah nikah sampai ke Yerusalem baru dibawa ke surga. Tapi jangan sebaliknya. Justru menikah jadi salah arah. Jadi mari merespon ya firman Tuhan. Coba buka tadi dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Mereka pergi ke sinagoge. Saudara lihatlah ada di rumah ibadah. Dan mereka menemukan orang-orang yang ada di rumah ibadah itu. Terus? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Iya, orang Yahudi di kota itu. Banyak orang Yahudi di daerah itu. Tetapi orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena apa saudara lihat? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Karena mereka menerima firman itu dengan segala keralaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Puji Tuhan. Merespon. Dari hanya firman itu bisa mengubah hidupnya. Kok lebih baik orang-orang Yahudi di kota ini daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika? Padahal sama-sama orang Yahudi. Padahal sama-sama orang yang beragama Judaisme. Kenapa? Atau mungkin padahal sama-sama orang yang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi kenapa orang-orang Yahudi di kota ini lebih baik? Karena mereka merespon firman. Saya berharap sebagai orang tua yang bijak, yang sampai hari ini masih berjuang seperti Yakub, memperjuangkan perkara-perkara rohani, maka saudaraku, hendaklah engkau bimbing tuntun anak-anakmu. Ingin diubah, ingin berubah, suruh datang ke rumah Tuhan dengan baik. Jangan kamu hanya mengeluh di luar sana. Aduh, anak-anakku sudah begini. Aduh, bisa lagi disuruh, nggak bisa lagi diatur. Ya, nggak bisa lagi diatur. Orang kita sendiri tidak bisa diatur Tuhan. Halo, anakku ini akan bisa saya atur kalau saya tidak bisa diatur Tuhan. Jangan suruh, kan anak pendeta. Banyak anak pendeta tidak benar. Anak Imam Eli, coba mencuri persembahan. Hopni Pinehas. Siapa bilang gitu? Imam? Oh ya, anak pendeta lah, anak guru lah, pantas loh. Nggak jaminan. Anak sintua, nggak jaminan. Kadang anak hamba Tuhan juga sulit untuk diatur. Karena apa? Sebenarnya kalau anak kita diatur sulit, pertama yang harus saya koreksi saya. Saya harus saya koreksi. Itu yang benar. Jangan hanya menyalahkan anak kau. Padahal kita koreksi. Jangan-jangan kita belum berubah sebagai orang tua. Kita mau suruh anak berubah, kita tidak berubah. Anak kita tidak berubah. Suruh kita mau suruh anak berubah, kita tidak berubah. Dari mana? Sebab bagaimanapun anak pasti memperhatikan tingkah laku orang tua. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Jadi mulai hari ini sampai selama-lamanya, mari kita setiap mendengar firman Tuhan respon dengan baik. Ameni dengan baik. Percayai dengan baik. Amin. Haleluya.